Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Hari ini kita akan bahas ya materi mengenai gimana sih caranya menentukan persamaan garis singgung lingkaran ya dari titik yang ditarik dari luar lingkaran. Ini cukup menantang ya. Nah, kita akan coba pelajari sama-sama. Ya, tapi sebelumnya kalau mau di-subscribe dulu channel Diskusi Matematika 54, silakan di-subscribe dulu. Kalau nggak mau ya sudah, tidak apa-apa, minta doanya saja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita lihat dari contoh soalnya. Belum ya, belum contoh soal. Ini materi dulu sebentar ya. Oke, nah konsepnya gimana sih? Nah, misalkan gini, kita punya sebuah lingkaran nih ceritanya ya. Ini ceritanya kita punya sebuah lingkaran nih, sebuah lingkaran. Kemudian kita punya sebuah titik di luar lingkaran gitu ya. Ada titik di luar lingkaran, kita misalkan di sini adalah titik A gitu ya. Nah, di sini kita akan tarik garis singgung yang menyinggung lingkaran gitu. Nah, berarti garis yang akan kita cari adalah garis singgung ini, teman-teman. Ini adalah garis singgungnya. Nah, gimana sih caranya? Nah, pertama, caranya itu adalah kita akan menggambar garis polar dulu, teman-teman. Garis polar itu yang mana sih? Nih, kita tandain, inilah garis polar. Ini namanya garis polar ya. Garis polar. Jadi garis polar itu adalah garis yang menyentuh atau memotong di titik singgung ya. Tali busur yang memotong titik singgung yang ditarik dari titik A ini gitu. Jadi kalau kita tarik garis singgung dari titik A nih teman-teman, ini kita bisa dapat dua nih, yang ke atas satu dan yang ke bawah juga satu. Jadi selalu kita dapat dua buah garis singgung ya. Nah, titik potong dari garis singgung ini nih kalau dihubungkan dengan tali busur, nah ini tuh namanya adalah garis polar gitu ya. Ini namanya garis polar. Oke, sekarang kalau kita udah dapat garis polarnya gimana? Nah, kita lihat nih. Kita tahu nih garis polar ini kan memotong lingkaran pada titik singgung ya. Nah, kita cari dong koordinat titik singgungnya. Kita sebut di sini misalkan adalah titik B ya, B1 ini adalah B2 ya. Ini titik potong yang pertama, ini titik potong yang kedua. Jadi langkah kedua teman-teman, kita akan cari titik potong dari garis polar tersebut dengan lingkaran ya. Nah, kemudian setelah itu gimana lagi? Gampang banget. Kalau sudah seperti ini, kita akan dapat titik yang ada pada lingkaran dong. Nah, langsung aja kita cari persamaan garis singgungnya dari titik potong pada lingkaran ini atau dari titik B1 dan B2 ini gitu. Nah, singkatnya gitu teman-teman ya. Ayo langsung aja kita coba supaya lebih paham lagi. Nah, kita misalkan punya sebuah lingkaran ya. Sebuah lingkaran ini pusatnya di 0,0. Di sini kita buat 0,0 saja. Kemudian jari-jarinya akar 13. Nah, sekarang kita harus tahu dulu nih teman-teman, persamaan persamaan lingkarannya itu gimana sih yang berpusat di 0,0 dan berjari-jari akar 13. Berarti persamaan lingkarannya boleh kita tulis sebagai x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 13. Betul ya? Nah, kemudian akan dicari persamaan garis singgung dari titik yang melalui titik A 5,1. Nah, tapi sebelum itu teman-teman, kita harus pastikan dulu bahwa A ini adalah titik di luar lingkaran. Gimana caranya? Kita substitusiin aja 5-nya ke sini dengan 1-nya ke sini. Jadi apa? 5 kuadrat ditambah 1 kuadrat bla 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 gitu ya, 13. Ini kalau dijumlahkan jadi 26, 13. Oh, ternyata lebih besar. Nah, kalau lebih besar seperti ini teman-teman, berarti di sini A-nya ini sudah pasti di luar lingkaran. Ya. Nah, saya tulis di sini aja teman-teman ya. A-nya di sini adalah 5,1. Oke, nah sekarang gimana sih cara membuat garis polar? Nah, ini gampang banget ya. Untuk membuat garis polar caranya sama kayak kita mau cari persamaan garis singgung pada titik pada lingkaran gitu ya. Nah, cuman yang kita gunakan adalah titik A-nya ini, titik di luar lingkaran. Maka boleh kita tulis di sini adalah garis polarnya. Garis polarnya adalah, nah ini kan X-nya kita bagi adil ya, atau bagi rata. X kali X ditambah Y kali Y sama dengan 13. Salah satu X-nya kita ganti dengan angka 5, salah satu Y-nya kita ganti dengan angka 1. Maka di sini kita akan dapat 5X tambah Y itu sama dengan 13. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kalau udah seperti ini gimana? Kita cari nilai Y-nya. Berarti Y-nya itu adalah 13 min 5X. Nah, ini kan dari persamaan garis polar teman-teman ya.
Nah, persamaan garis polar ya atau garis polar ini kalau kita kita cari titik potongnya dengan lingkaran, maka nanti kita akan dapat titik B1 dan B2-nya ini, teman-teman ya. Yuk kita cari, langkah kedua berarti kita akan cari titik potong antara garis polar dengan lingkaran ini. Nah, gimana sih caranya? Kita substitusiin aja ke sini ya. Ini langkah pertama ya, cari garis polar. Langkah kedua kita cari titik potong garis polar. Nah, polar pada lingkaran. Nah, caranya tinggal kita substitusin aja teman-teman si garis polarnya ini ke lingkaran yang udah ada. Yuk, kita mainkan sama-sama. Berarti di sini x kuadrat ditambah, nah ini y-nya diganti dengan 13 min 5x. 13 min 5x kuadrat sama dengan 13. Oke, ini kita kita uraikan ya, jadi x kuadrat ditambah, wow lumayan besar ya, tapi nggak apa-apa, tambah 130x ditambah 25x sama dengan 13. Oke, sekarang kita rapiin sama-sama. Sorry, ini kuadrat ya. Jadi 26x kuadrat kemudian ditambah 130x kemudian ditambah, ini 13-nya dipindah ke sebelah kiri jadi min 13 ya, jadi 156. Oke, ini kita tarik ke sini boleh ya. Berarti jadi gimana tuh? 26x kuadrat kemudian udah, ini udah nggak usah ditulis ulang ya. Kita bagi dengan 13 aja nih, kayaknya bisa nih teman-teman ya. Kita bagi dengan 13 semuanya. Jadinya adalah 2x kuadrat ditambah 10x ditambah 12 sama dengan 0. Masih bisa lagi nih kayaknya nih ya. Bisa lagi dibagi 2, berarti x kuadrat tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Ini udah gampang banget, tinggal kita faktorkan saja nih. Oke, jadi x-nya sama dengan min 3 dan x-nya sama dengan min 2. Ini baru x-nya nih, ini ada x1 ada x2. Nah, cara nyari y-nya gimana? Masukin aja ke sini teman-teman x-nya ya. Berarti kalau untuk x-nya min 3, kita dapat y1-nya itu sama dengan berapa nih? Min 3. Masukin sini. Jadi min 5 kali min 3. Jadi 15. Berarti 13 tambah 15 berarti 28. Untuk y2-nya berarti min 2-nya masukin ke sini. Jadi 13 ditambah 10. Oh, berarti jadinya 23. Nah, kita udah dapat nih dua nih ya. Ini sama ini. Ini kita misalkan B1 deh, ini B2, ya ketukar juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Oke, nah terus selanjutnya gimana? Nah, kita lihat teman-teman, kita lihat sama-sama bahwa titik B1 dan B2 ini kan adalah titik pada lingkaran nih. Berarti caranya boleh dong kita mainkan bagi rata atau bagi adil ke persamaan lingkaran ini. Langsung aja kita mainkan. Iya, kita mainkan berarti persamaan garis singgungnya ada dua berarti ya. Untuk berapa nih? X1, Y1 gitu ya. Which is dia adalah min 3,28. Lalu gimana caranya? Masukin aja ke sini. Ya, dengan cara ini sama. Berarti X kali X, tapi salah satu X-nya diganti angka min 3, salah satu Y-nya diganti angka 28. Berarti jadi min 3X tambah 28Y sama dengan 13. Kemudian satu lagi, untuk min 2,23 ya. Berarti hasilnya adalah min 2X tambah 23Y sama dengan 13. Nah, inilah persamaan garis singgungnya, teman-teman. Oke, jadi ada 3 langkah ya, ada 3 langkah. Ini langkah pertama mencari garis polar, yang kedua kita cari titik potong antara garis polar tersebut dengan lingkaran yang dimaksud sampai dapat titik B1 dan B2, di mana titik B1 dan B2 itu adalah titik pada lingkaran. Itu mempermudah kita banget ya. Nah, terus habis itu langsung aja cari persamaan garis singgungnya. Nah, itu aja teman-teman untuk video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa diikuti. Iya, silakan teman-teman latihan lagi di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.